Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu kalau taklim selalu salamnya kurang lebih 3 kali. Kenapa 3 kali? Mungkin ada orang yang belum mendengar gitu, sehingga Nabi itu a'addaha salasan. 3 kali itu untuk apa ya? Hatta tubham, sehingga jamaah itu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsadana bidinil Islam wa hadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Shadaqallahul adzim. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian subuh Masjid Al-Mujahidin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Gimana ibu-ibu, sehat semua? Insyaallah. Bapak-bapaknya sehat? Alhamdulillah, semuanya semoga sehat. Kemudian dengan izin Allah pula kita bisa hadir ke majlis ilmu, majlis yang amat tertinggi dalam kehidupan muslim. Sampai Nabi mengatakan orang yang duduk di majlis ilmu satu saat nilainya lebih unggul daripada ibadah 60 tahun. Coba kita bayangkan, orang yang ibadah 60 tahun tapi nggak pernah ngaji, jauh lebih hebat orang yang duduk satu saat 1 jam. Kita ngaji nggak lama-lama, jam 6 kurang kita kelar. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keilmuan kita. Semoga dengan ilmu yang selalu kita kaji, insya Allah manfaat dalam rangka menyempurnakan ibadah kita. DKM Masjid Al-Mujahidin, yaitu Bapak Ustadz Haji Saipul dan juga Ahinal Karim Al-Ustadz Haji Mahfud Afas selaku koordinator taklim, dan jajaran pengurus lainnya termasuk Ustadz Hidayat dan juga Pak Haji yang sebelah hadir di tengah kita. Ada juga dari Masjid Baitullah itu Wildan. Ya, mudah-mudahan ini pengajian ini tidak hanya khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin ya Pak Mahfud, sifatnya umum ya. Dan Mujahidin itu memberikan fasilitas kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan orang yang selalu meluangkan waktunya termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Ibnul Qayyim Az-Zawzi mengatakan ada 3 orang itu bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan atau ciri-ciri orang yang bahagia. Yang pertama, orang yang bahagia itu selalu bersyukur atas nikmat Allah. Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kita ingin menghitung nikmat Allah, kagak bakal bisa menghitungnya walaupun dengan komputer yang cukup canggih. Karena itu bersyukurlah kita. Allah panjangkan umur kita, sehingga umur yang panjang itu kita manfaatkan untuk selalu kajian ilmu. Ini bentuk syukur kita. Jadi kita diberikan nikmat, agar kita jadi orang bahagia, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada 2 sosok manusia. Ini Nabi Musa kalau melakukan kajian, dia memberikan forum tanya jawab.
Ada yang pertama dia nanya begini, wahai Nabi Allah Musa, coba saya ini dalam hidup ini selalu gelisah, kemudian susah, galau bahasa kitanya. Apa resepnya? Kata Nabi Musa, cuma satu kuncinya. Dia bilang, kamu untuk mengatasi kegalauan, untuk mengatasi kesusahan hidup, kuncinya apa? Bersyukur kepada Allah. Ini orang ngeyel. Dia bilang, bagaimana mungkin saya bersyukur sama Allah? Ya, diajarin ngeyel. Akhirnya dia pulang dengan kecewa. Lalu yang kedua, ada orang kaya yang banyak duit. Dia datang sama Nabi Musa. Wahai Nabi Allah Musa, saya ini bingung. Kenapa bingung? Yang tadi bingung punya duit, yang sekarang bingung kebanyakan duit. Ada nggak orang sekarang bingung banyak duit, Pak? Banyak, ya. Itu pejabat-pejabat pada bingung banyak duit, karena duitnya nggak halal. Gua ngeri dihisab nanti. Betul atau tidak? Makanya jangan coba-coba kita mengambil sesuatu di dunia dengan tidak cara yang halal. Ini ada hisaban yasir, ada hisab yang sangat berat. Maka kita hidup bersyukur. Akhirnya nih orang kaya dinasihati oleh Nabi Allah Musa, ente apa yang ente masalahkan? Bingung saya. Bingung apa? Duit saya banyak, jadi saya bingung ngaturnya. Kata Nabi Musa, ente bersyukurlah kepada Allah. Maksudnya, bukan dibalik, ente nggak usah bersyukur sama Allah. Bagaimana mungkin saya tidak bersyukur sama Allah? Allah sudah memberikan fasilitas, nikmat, harta, kesehatan. Akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin belangsak, Pak. Paham maksudnya? Nah, mudah-mudahan kalau hidup pengen bahagia, bersyukurlah kepada Allah. Lalu yang kedua, kata Ibnul Qayyim, orang yang bahagia itu adalah bersabar ketika ditimpa musibah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam kehidupan ini adalah sudah merupakan sunnatullah. Hidup kaya itu sunnatullah, hidup miskin sunnatullah, sehat sunnatullah, sakit sunnatullah, sukses sunnatullah, gagal sunnatullah. Jadi ketika kita berhadapan dengan kenikmatan, kita bersyukur. Ketika kita berhadapan dengan ketidaknikmatan alias musibah, maka kuncinya adalah kita melakukan istirja. Kalimat istirja adalah kalimat mengembalikan persoalan kepada Allah. Kalau kita punya persoalan sebesar apapun, kita ngadu sama Allah, itu beres. Tapi kalau kita punya persoalan ngadu sama manusia, nggak akan beres. Yang ada kecewa. Maka ketika kita ditimpa musibah, hendaknya kita selalu melakukan apa tadi? Sabar. Ya, ada keluarganya yang meninggal, ya sabar. Semua itu adalah suratan takdir dari Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, Ibnul Qayyim mengatakan tanda orang yang bahagia adalah yang ketiga, bertaubat, ya, ketika punya dosa, ya, sebelum datang ajal. Ini ada orang punya dosa, diantepin aja, dibiarin aja, tahu-tahu ajal sudah tiba, belum waktunya dia taubat, dosa masih numpuk, dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kata Nabi, ajilu bit taubah, segeralah kamu taubat qoblal maut, sebelum datang kematian. Ajilu bis shalah qoblal faut, segeralah kamu datang salat sebelum waktunya, karena kita tidak pernah tahu ajal kita. Maka oleh karena itu tanda orang yang bahagia yang ketiga adalah bertaubat ketika kita punya dosa. Itulah tanda-tanda bahagia. Mudah-mudahan tiga itu ada pada diri kita. Baiklah, kita akan kupas untuk tabarukan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Di antaranya kita akan bahas babu fadlis salam wal amri bi ifsa'ihi, 338 halamannya. Bab
Fadlis salam. Fadli artinya tentang keutamaan salam. Wal amr bi ibsaihi, dan perintah untuk menyebarluaskan salam. Ini adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulullah. Jadi salam itu adalah ismun min asma'illah. Salam itu bagian nama daripada nama Allah yang tertera dalam Asmaul Husna. Jadi assalam maknanya selamat. Jadi Islam itu ajaran yang membawa keselamatan, kedamaian, keindahan. Itulah Islam, ya. Maka bohong kalau ada orang yang tidak beragama Islam hidupnya selamat, itu bohong. Bohong kalau ada orang ngaku tidak beragama Islam hidupnya sejahtera, itu bohong. Bohong kalau ada orang ngaku Islam hidupnya damai, bohong. Hanya Islam yang membawa kedamaian, hanya Islam yang membawa keselamatan. Di dunia aja liatin orang Islam hidupnya bahagia. Kita duduk begini nih di majelis ilmu, ya, orang-orang pada ngorok, kita duduk hadir, malaikat nyaksiin, ya. Ada 2 malaikat yang hadir bersama kita, malaikat subuh. Siapa yang berinfak hartanya semakin berkah, siapa yang pelit didoain, kata malaikat. Maka mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti aturan-aturan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kalau Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat 27, dalilnya, dalil tentang anjuran salam itu udah diterangin oleh Allah, yaitu dalam surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Hei orang-orang yang beriman. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan predikat al-iman, predikat yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Apa kata Allah? La tadkhulu, la harfu nahi. Tidak boleh, kata Allah, tadkhulu buyutan gaira buyutikum. Allah melarang seseorang masuk ke rumah yang bukan rumahnya. Maksudnya rumah siapa? Rumah siapa? Rumah orang. Jadi la tadkhulu buyutan gaira buyutikum. Jangan sekali-kali kamu masuk ke rumah orang yang bukan rumahmu, bahasa kita gitu. Hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga ketika kita masuk ke rumah orang, dapat izin dari pemilik rumah, wa tusallimu ala ahliha, dan jangan lupa ucapkan salam kepada penghuni rumah itu. Ini etika. Jadi Islam itu mengatur etika dalam pergaulan dengan mengkedepankan salam. Tidak ada di dunia yang paling indah kecuali Islam. Etika itu menyapa, assalamualaikum. Kalimat itu kalimat sapaan, assalamualaikum. Semoga kamu selamat, semoga kamu sejahtera, semoga kamu mendapatkan kedamaian. Itu makna daripada assalamualaikum. Ya, makanya Allah ini langsung ambil andil betapa Allah itu melakukan intervensi agar kepada manusia dimanapun berada, terutama orang-orang yang beriman, jangan lupa masuk rumah orang ucapin salam. Ini etika, ya. Termasuk masuk kepada rumah kita sendiri. Contoh, ntar nih kita kan pulang nih, masing-masing kita pulang ke rumah, ya Pak ya. Di dalam pintu gerbang kita udah ucapin salam, assalamualaikum. Walaupun tuh anak kita sedang tidur, pembantu kita sedang nyuci atau sebagainya. Walaupun umpamanya nggak ngedenger, ya anak kita, pembantu di belakang, tapi malaikat ngedenger. Waalaikumsalam. Cuman suara malaikat kagak kencang. Coba kalau ente ngedenger, assalamualaikum, waalaikumsalam, lah mana orangnya? Lah pada kalang kabut, ya enggak? Nah itulah. Jadi malaikat ikut andil. Ketika kita ngucapin salam, malaikat menjawab. Karena salam inilah ismun min asma'illah. Saya ulangi. Salam itu nama daripada nama Allah. Jadi malaikat andil. Siapapun yang salam, aku jawab. Berarti unggul sekali nih ajaran Islam.
Kemudian ayat berikutnya surat An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan, fa idza apabila kamu dakhaltum, dakhala masuk, tum kalian, fa idza dakhaltum buyutan apabila kalian masuk buyutan ke rumahmu. Kalau tadi kan rumah orang Pak ya, yang tadi rumah siapa? Rumah orang. Kalau ini rumah kita sendiri. Fa idza dakhaltum buyutan, ketika kamu masuk rumahmu sendiri. Itu kan bahasa Quran itu indah. Apa? Fasalimu, jangan lupa kata Allah, ucapin salam ya. Ala anfusikum, untuk dirimu ya. Tahiyatan, ketika kita ngucapin salam itu merupakan tahiyah, penghormatan. Penghormatan kepada Allah, karena salam ismun min asma'illah, penghormatan kepada malaikat, karena malaikat pernah disampaikan salam oleh Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan Pak, jadi salam ini udah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bukan sejak zaman Nabi Muhammad aja. Begitu hebatnya ajaran Islam. Nabi Muhammad penyempurna gitu, Nabi Adam aja disuruh salam sama Allah. Itu level Nabi Adam ya. Apalagi kita level yang banyak dosa, masa sih ngucapin salam? Enggak berat menurut saya ya. Jangan merasa ntar kan ada nih anak bini assalamualaikum, wah laki gue PA nih lah, bini yang PA. Gue bilang orang dia dapat ilmu dia nggak PA, lu ngaji, makanya jangan suka ngatain orang PA. Betul apa tidak? Lah iya, inilah salam tahiyatan. Salam itu merupakan penghormatan ala anfusikum. Jadi seseorang itu mulia apakah dia cinta ngucapin salam. Pengen mulia, ucapkan salam. Tahiyatan ala anfusikum min indillah, itu semua dapat kemuliaan dari sisi Allah. Kemudian orang yang salam, kata Allah, mubarakatan thayyibah, orang itu mendapatkan keberkahan yang thayyib, keberkahan yang sangat indah. Jadi hidup yang berkah, banyakin ngucapin salam. Semakin banyak ngucapin salam, banyak doa, efeknya kepada kita. Itu orang doain kita assalamualaikum, semoga ente selamat. Kita ucapin apa? Waalaikumsalam, ente pun selamat. Itu kan indah, nggak beli salam itu. Ya apalagi sekarang di tengah masuknya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan, kita budayakan, kita syiarkan absus salam ya, tentang penyebaran salam. Dan jangan pernah malu. Dulu Pak, itu di zaman-zaman dulu ada orang malu masuk kantor assalamualaikum, karena kebetulan teman-teman kantornya muslim. Ngapain malu? Kita tonjolkan identitas kita. Betul apa tidak? Justru kita yang paling hebat daripada mereka. Kenapa ente malu? Gitu. Siapa tahu dengan ini adalah bagian daripada dakwah. Apa itu? Dia nanya, entar kita terangin tentang keutamaan salam. Ini baru soal salam ya, apalagi yang lainnya. Kemudian wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. An-Nisa 86. Apabila kamu menghormati, mengucapkan kalimat-kalimat salam, bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi intinya kalau ada orang ngucapin salam, misalnya dia ngucapin assalamualaikum, cuman segitu, kita boleh lebih dari itu, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada orang ngucapin assalamualaikum warahmatullah, kita lebihin waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jadi itu assalamualaikum satu, kemudian assalamualaikum warahmatullah, dapat rahmat dari Allah, wabarakatuh, dapat berkah. Baru ngucapin salam itu ada 3 yang dapat kita raih. Nah kemudian di sini dikatakan dari hadis Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah. Dari Amr bin As radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, anna rajulan, anna bahwasanya rajulan ada seorang laki-laki
sa'ala Rasulullah. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah. Jadi Nabi itu Pak sumber pertanyaan. Jadi sahabat yang aktif bersama Nabi, segala persoalan dia nanya langsung sama Nabi. Ya. Kemudian apa yang ditanya? Dia nanya tentang ayyul Islam khair. Pertanyaannya singkat. Ayyul Islami khair? Itu aja nanyanya. Ya Rasul, terangin ya. Apakah Islam itu yang paling terbaik? Ayyul Islam. Apakah ajaran Islam yang paling terbaik? Ayyul Islami khair. Itu ditanya. Mungkin banyak di zaman sekarang orang pengen tahu, penasaran tentang apa itu Islam. Itu Pak. Nah, kemudian Nabi menjawab qala. Rasul menjawab qala. Islam itu kata Nabi tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ya'rif. Jadi dua pertanyaan, satu dijawab oleh dua. Ya Rasul, terangin ajaran Islam yang paling terbaik itu apa? Nabi jawab, pertama tut'imut ta'am, kamu selalu memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu Pak. Nah, kenapa kita harus memberikan makan kepada orang yang lapar? Makanya sedekah itu harus bervariasi. Kadang-kadang kita sedekah pakai uang, kadang-kadang kita sedekah pakai nasi. Betul kan Pak? Kadang-kadang kita sedekah pakai baju. Begitu. Kenapa pakai baju? Nanti kita dalam keadaan di padang mahsyar, dalam keadaan telanjang, ya, uratun, tidak pakai alas kaki, terus apalagi tidak pakai sehelai gaun pun, telanjang. Mungkin gara-gara kita pernah memberikan makan, ya, kata Allah, siapa yang memberikan makan kepada hambaku di dunia, aku akan berikan makan nanti pada hari kiamat. Siapa yang memberikan pakaian kepada hambaku pada waktu hambaku sangat butuh sedekah dengan pakaian, nanti orang itu di akhirat pada saat membutuhkan pakaian aku beri, kata Allah. Siapa yang suka memberikan minum kepada hambaku di dunia, maka orang itu akan aku berikan minum di akhirat. Pada waktu itu dia akan tidak haus selama-lamanya. Itu kan indah Pak, betul nggak? Jadi kita hidup di dunia ini sosoknya kita, seperti kita alami di sini. Cuma bedanya di sono Pak, kagak ada rumah, namanya padang mahsyar. Ya nggak ada rumah, nggak ada AC, ya Pak. Nah semuanya nggak ada semua. Tapi dengan sebab kita sedekah, memberikan makan, insya Allah kita di sono perasaan kita adem, nggak haus selama-lamanya. Nanti di sono kita kena kering sedekah baju, kita nggak merasa telanjang, nggak merasa malu. Kalau kita sering sedekah air minum, orang-orang pada kehausan, kita nggak pernah haus. Itu yang dimaksud dengan tut'imut ta'am. Sering-seringlah kamu memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Makanya kita lihat sekarang sedekah Jumat di mana-mana sedang marak, sedang viral. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang agnia. Saya tanya Pak, tumben Pak? Iya. Siapa tahu ini Pak Ustadz, dengan sedekah satu Jumat beberapa nasi bok, termasuk rumah makan Padang, insya Allah saya menjadi naungan nanti di akhirat. Begitu Pak. Ini pengamalan daripada hadis Nabi. Tut'imut ta'am. Yang kedua, taqra'us salam. Taqra'us salam, ucapkan salam kepada siapa? Alaman arabta wa man lam ta'rif. Kita boleh ngucapin salam kepada siapapun, baik yang kenal maupun yang belum kenal, kata Nabi. Itu adalah secara umum, ya. Nabi memberikan secara umum. Absus salam, sebarkan salam bainakum, di antara kalian. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, lamma khalaqallahu Adam alaihissalam, manakala, lamma itu manakala atau tatkala, khalaqallah Adam, manakala Allah telah menciptakan Nabi Adam. Siapa Adam Pak? Nabi yang
paling pertama ya, Abul Bashar, bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam. Tapi walaupun Nabi Adam nabi yang pertama, tetap aja yang bisa nolongin kita cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semua umat pada telanjang. Umat Nabi Adam minta Nabi Adam angkat tangan. Kepada Nabi Musa angkat tangan. Kepada nabi-nabi lain angkat tangan. Akhirnya yang bisa menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak sholawat di bulan ini ya. Bukan berarti baca sholawat di bulan Rabiul Awal doang, enggak ya. Setiap hari kalau kita memang ngaku cinta sama Nabi, baca sholawat. Inna aulan nasibi yaumal qiyamah. Siapa orang yang pengen dekat sama Nabi, aksaruhum salatan, perbanyak hidupnya membaca sholawat. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal kita memperbanyak sholawat untuk bekal kita nanti di akhirat, dekat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Pak, setiap event maulid kita hadiri. Hari ini ada acara maulid di Al-Musarrafah ya, Pak Ustaz Mahfud ya. Mungkin Bapak Ibu yang punya waktu silakan hadir hari ini, Ibu ya. Nah, mungkin ibu-ibu lebih datangnya awal. Kalau bapak-bapak biasanya jam 9-an ya Pak ya. Emang di mana-mana bapak-bapak modelnya begitu Pak. Ya enggak? Iya, bapak-bapak mah kan agak segan-segan dikit datangnya. Makanya Pak, kalau ngundang yang paling enak saya ngundang ibu-ibu. Bapak pengen banyak nih jamaahnya, ketok aja ketua panitianya ibu-ibu, besok ada penuh. Ketua panitia bapak-bapak ya paling berapa biji Pak. Ya enggak? Itulah emang karakter bapak-bapak beda-beda. Jadi bapak-bapak mudah-mudahan yang ada waktu sebagai mahabbah kita, insya Allah kita bisa hadir hari ini ke Pondok Pesantren Al-Musarrafah dalam rangka Maulid Nabi ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di sini dari Abi Hurairah dari Rasulullah ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam ya, kemudian dia berkata, qala, apa yang diucapkan oleh Nabi diucapkan oleh Allah, lamma khalaqallah, ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam, qala, Allah berfirman, ijhab ya Adam, ijhab. Itu kalimat amr, ya Adam ijhab. Hei Adam, ijhab, pergilah kamu. Kemana perginya? Yaitu ya fasallim ala ulaik. Di sono tuh ada kumpulan makhluk Allah yang mulia. Fasallim ala ulaik. Ya Adam, ente pergi ke sono, di sono ada makhluk Allah yang mulia. Siapa itu? Yaitu para malaikat, gitu Pak. Makanya Bapak pernah kan tawaf, ya tawaf di Ka'bah. Saya tawaf ntar jam 2 malam. Kenapa Pak? Jam 2 malam itu kayaknya enak, agak sepi. Ternyata jam 2 malam makin padat. Betul nggak? Apa itu yang terjadi? Itu malaikat sedang tawaf di Ka'bah. Wujudnya pakai baju putih, baju gamis. Sebetulnya itu malaikat yatufuna haulal Ka'bah. Malaikat tawaf di sekitar Ka'bah. Itu Pak. Jadi saya bilang hari ini kita bersama malaikat pada waktu kuliah subuh ya. Maka beruntunglah kita pada waktu kuliah subuh kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk kajian ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian sesampainya Adam ya, ulaika nafarin minal malaikah, mereka itu adalah beberapa kelompok ya, minal malaikah, dari jenis malaikat ya. Julusun, di mana itu malaikat sedang pada duduk ya Pak. Bapak Ibu nggak usah mikir, Ustaz duduk ke malaikat gimana kayak di warteg, nggak usah bilang begitu ya. Kita pokoknya duduk aja, julus ya. Ini kan udah satu rahasia Allah. Fastami'u, kemudian dia mendengar mayuhayyunaka, dia mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat yang sangat mulia, tahiyah, sebagai ucapan yang sangat mulia. Fa innaha tahiyatuka wa tahiyata zurriyatika. Yang dimaksud, hei Adam, ketika kamu sampai
ada satu kelompok yang sedang duduk, itu adalah malaikat. Ucapkan salam kepada mereka. Itu ya. Faqala, lalu Nabi Adam berucap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini malaikat yang sedang duduk ngedengar ucapan Nabi Adam. Berarti salam ini udah ada sejak zaman Nabi Adam. Betul atau tidak? Inilah gunanya kita ngaji. Saya juga tahu dari kitab. Mungkin kalau kita ngaji, salam itu kapan ya? Mungkin dari zaman Rasulullah. Pada waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak ya. Makanya Nabi itu setelah dia bisa hijrah dari Mekah ke Madinah ada 4. Pertama, absus salam, tebarkan salam. Tut'imut to'am, memberikan makan. Kemudian wasilil arham, sambung silaturahmi. Kemudian bangun tengah malam, wanasuniyam, ketika manusia sedang tidur. Itu 4. Dakwah Nabi itu 4 ya. Waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama sebarkan salam. Kemudian tut'imut to'am, kasih makan orang yang lapar. Kemudian sambung silaturahim. Kemudian yang keempat, bangun tengah malam, wan nasuniyam, dikala manusia banyak yang tidur. Cuman 4, Pak. Itu pun kalau 4 kita amalkan, kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan mudah. Amin ya rabbal. Cuman 4 kunci surga. Kata Nabi, sebarkan salam, beri makan orang yang lapar, jalin silaturahmi, dan bangun tengah malam, tadkhulul jannata bisalam. Itu Pak, saya buka hadis Nabi cuman itu. Ini kalau para penceramah, para mubaligh menyampaikan 4 hal ada aja dalam peringatan Maulid, udah cukup ya Pak. Misalnya, sudahkah kita menyebarkan salam? Sudahkah kita memberikan makan kepada orang yang lapar? Sudahkah kita jalin silaturahmi? Ya. Kemudian yang terakhir, sudahkah kita qiyamul lail? Udah itu aja. Hebat itu Nabi ya. 4 sudah terkunci semua. Itu kunci masuk surga, kata Nabi. Kemudian setelah Nabi Adam mengucapin salam di depan malaikat yang sedang duduk, faqalu, lalu malaikat menjawab, Assalamualaikum. Apa malaikat? Assalamualaikum, alaika, kepada Adam. Semoga engkau ya Adam selamat ya. Alaika, kepada engkau, warahmatullah, dan engkau ya Adam akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Paradduhu warahmatullah. Ucapan itu diulang-ulang, warahmatullah, warahmatullah. Semoga engkau yang ngucapin salam itu mendapatkan rahmat. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyatika. Salam engkau ya Adam kepada malaikat ini akan bisa dilanjutkan kepada generasi anak cucunya, yaitu kita. Mudah-mudahan. Jadi jelas salam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Allah perintahkan supaya Adam mengucapkan salam kepada para malaikat. Kemudian Abi Ummarah Al-Barra, dari Abi Ummarah Al-Barra, amarona Rasulullah memberikan perintah kepada kita bisab'in. Sab'in itu apa? Ada 7 perkara ya. Yang pertama, iadatil marid, sering-sering berkunjung kepada orang yang sakit. Kenapa kita harus berkunjung kepada orang yang sakit? Supaya orang yang sehat dia ingat bahwa kamu bakal sakit. Itu Pak ya. Profesor Ajumadi Ajro ya, itu kan dia guru besar, rektor juga. Dia pengen berobat ke mana tuh Pak Mahfud, Singapura apa? Singapura. Duit banyak Pak. Ya, duit banyak. Saya bilang nggak banyak. Tahu tuh apa? Kehendak lain. Allah punya kehendak lain. Dia meninggal, dia wafat. Nah itu profesor aja pada wafat. Ya, apalagi kita yang belum profesor. Betul tidak Pak? Nah ini kalau kita datang ke tempat orang-orang sakit, berarti menjadi ibroh. Si anu sakit, ada yang diinfus, kamu juga nanti bakal sakit. Jangan mentang-mentang lu sehat. Itu tujuannya. Sering-sering datang ke tempat orang yang sakit supaya kita sadar.
Yang kedua, kata Nabi, ittiba'il janaiz. Sering-seringlah kita datang ikut proses tentang adanya kematian. Kalau ada yang meninggal, kita dianjurkan takziah. Ya, itu. Kita lihat bagaimana nih orang selama hidupnya. Antum syuhada Allah fil ardi. Kalian sebagai saksi di muka bumi ini orang. Apakah ini orang termasuk golongan khair? Kita jawab khair. Kan gitu Pak. Kalau kamu ngucapin khair, insya Allah huwa min ahlil jannah. Jadi kita itu nanti disaksikan oleh tetangga kita. Di mana nih Pak si Fulan? Iya Pak Ustadz, nih orang rajin banget ngajinya. Ngajinya rajin banget Pak Ustadz. Waduh, mudah-mudahan nih orang min ahlil jannah. Amin. Itu Pak. Jadi berapa banyak orang yang tidak pernah mengambil ibroh pelajaran ketika datang ke tempat kematian. Malahan dia cekakak-cekekek, bercanda lah. Berarti nggak ada ibroh dia. Ya. Nah datang kata Nabi ke tempat orang yang kematian. Itu dua. Watasmit al-atis. Kalau bangkis ya itu disunnahkan kita ucapin alhamdulillah. Yang dengar yarhamkallah. Alhamdulillah apa artinya? Bangkis itu nikmat. Yang dengar yahdikumullah atau yarhamkumullah. Itu Pak. Coba Bapak bangkis kagak jadi. Gua kagak jadi kan kesel banget ya Pak. Begitu enak gitu. Sama juga Bapak mau muntah, nggak jadi, nggak enak. Nah bangkis itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah. Kemudian yang ke berapa? Satu, sering-sering datang ke tempat kematian, mengunjungi orang sakit, datang ke tempat yang meninggal. Tasmitul atas. Ketiga, ya, yang keempat, nasrud doib. Nasrud doib menolong orang yang susah. Jadi itu sangat pahala gede pahalanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Banyaklah nolong kepada orang-orang yang susah. Ini kita. Kalau kita sering nolong orang susah, kita nggak bakal disusahin di akhirat. Tapi kalau kita mempersulit orang, kita bakal dipersulit. Yassiru wa la tu'assiru. Kata Nabi, mudahkan orang, jangan kau persulit orang. Jadi kalau ada saudara kita orang susah, minjem beras 5 liter, kasih. Kalau bisa nggak usah diganti. Cakep apa kagak Bu? Woi, cakep nggak? Ada saudara kita nggak punya beras 5 liter, kasih duitnya. Ya 500.000, kira nggak? Itu kagak bakal miskin. Nabi udah jamin mana qasomalun min sadaqah. Kalau ente sering sedekah kepada orang-orang susah, enggak bakal miskin. Walaupun tuh orang enggak sanggup ganti, Allah yang ganti. Paham bahasa saya Pak? Allah yang ganti itu. Ya, makanya kalau orang imannya tinggi Pak, dia nggak berpikir ini wasilahnya nolong orang susah. Tapi Allah pasti melipat gandakan. Ya, Allahu yudhaifu liman yasha. Nah, kemudian berikutnya wa aunil majlum, menolong orang yang sedang terzolimi. Itu gede pahalanya. Kenapa? Orang yang terzolimi kata Nabi, doanya dikabul. Dakwatul majlum mustajabah. Doa orang yang terzolimi itu akan dikabul. Makanya hati-hati kita, jangan suka zolimin orang. Ya Pak, jangan suka zolimin orang. Takut nanti kita jadi manusia bangkrut di akhirat, manusia yang muflis. Siapa itu muflis? Mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut kata Nabi bukan mereka tidak punya uang, bukan mereka tidak punya duit. Orang yang bangkrut yaumal qiyamah, di hari kiamat, adalah orang yang datang dengan pahala membawa sholat, kemudian haji, zakat, sedekah, tetapi sayang orang ini waqad syatama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Orang ini sayang di dunianya pernah mencaci maki si Fulan. Tuh, pernah mengambil hak orang. Itu majlum, ya, terzolimi. Jadi mudah-mudahan hidup kita supaya bersih. Ya, kalau kita di dunianya enggak pernah nyakitin orang, insya Allah selamat di negeri akhirat. Ya. Nabi mengatakan gini, man satara musliman fid dunya satarallahu musliman fil akhirah. Siapa orang yang menutup aib kesulitan orang-orang muslim,
maka Allah akan tutup kesulitannya nanti pada hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan nasrul majlum wa aunil majlum. Yang terakhir nih, amalan yang paling unggul kata Nabi, ifsa'is salam, yaitu menyebarluaskan salam, ya. Jadi mudah-mudahan ini kajian pada hari ini sangat bermakna. Sebetulnya durasinya emang udah habis, ya. Banyak nanti bagaimana hukumnya orang muslim mengucapkan salam dengan Yahudi dan Nasrani, ada sebuah jawabannya. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal pada saat 25 Desember, ada semua dalil di sini. Makanya kalau orang ngaji pasti dia tahu, ya. Jangan sampai ragu. Makanya ngaji itu menghilangkan keyakinan, muncul menghilangkan keraguan, muncul sebuah keyakinan. Dari mana keyakinannya? Dari Allah, dari Rasulullah. Mudah-mudahan kajian yang kita kaji pada hari ini bermanfaat tentang fadilah salam dan menyebarluaskan salam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menyebarkan salam, karena ini adalah perintah Allah dan perintah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu anna ya karim irhamna wa'fu anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyabdi yaghfir wa yarham wa ya dafil bala ya rahman wa ya dafil bala ya rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.